Siap, nggak apa-apa ini baru mulai kok Pak Adang. Prof. Amung Siap. kita mulai aja ya, Prof ya. Oh, oke, silakan mulai aja, yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, yang terhormat Prof. Amung selaku dosen kami, yang terhormat Pak Adang Abidin selaku guru pamung kami, dan yang selalu kami banggakan rekan-rekan mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 kategori 1, yang alhamdulillah sekarang ini kita masuk ke dalam kelompok kecil yaitu kelompok SMP, dan insya Allah pada hari ini kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga proses-proses yang kita lalui menemukan suatu titik terang di mana kita semuanya lulus dalam melaksanakan PPG ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jasmani maupun nikmat rohani kepada kita semua, yang insya Allah kita terus beserta keluarga kita diberikan kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah berkat perjuangannya lah kita masih bisa menikmati indahnya Islam, indahnya iman, dan juga menikmati indahnya dunia sehingga kita benar-benar bisa menjalankan ibadah sesuai yang kita harapkan. Ini baik, rekan-rekan yang saya hormati, Prof. Amung, Pak Adang, dan teman-teman PPG yang masuk ke dalam kelompok kecil, pada hari ini kita akan tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Hari ini adalah di masa sinkronus yang terakhir, di masa PPL, yang dimana hari ini seharusnya kita sudah membahas Pak John. Pak John juga sekarang mah bisa tidur dulu ya. Mungkin saya tambahkan mungkin untuk hari ini sesuai agenda kita membahas tentang LK 3.1. Cuma nanti mungkin teknisnya bisa sama Pak Adam. Mungkin nanti untuk pembukaan perkuliahan ini bisa dimulai dari Prof. Amung. Mungkin ada beberapa yang bisa kita dapat atau beberapa informasi dari Prof. Amung. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa siang tadi karena numpuk nih mahasiswa. Alhamdulillah ini tinggal satu, jadi saya jam 4 nih bermulai ya, jam 4 lebih lah gitu. Kemudian sesungguhnya saya ingin ngobrol atau berbicara tentang detik-detik terakhir Anda mau memasuki ujian gitu tetap hari ini atau sudah ujiannya kan? Belum Prof, nanti Oktober. 1 Oktober UKIN baru tanggal 15-nya UP. Ya, tadi sebuah diskusi dengan orang yang terlibat. Mungkin kenapa Pak Toto Subroto? Siap. Ya. Toto diskusi tadi di sini terkait PPG, terkait dengan kebaruan gitu ya. Kurikulum nasional itu pernah pengembangan kecakapan hidup ya, kurikulum kecakapan hidup melalui pendidikan jasmani dan olahraga. Dulu pernah itu, kemudian dirubah lagi. Jadi sekarang itu ya ganti menteri, ganti kebijakan terkait dengan kurikulum itu ya. MBKM, kemudian apa ya kurikulum merdeka sekarang itu berubah-ubah. Tapi prinsip dasarnya kembali ke akar permasalahan yang pernah kita diskusikan.
ya bagaimana pendidikan jasmani dan olahraga menjadi arena. Itu aja kuncinya. Tadi lebih dahsyat lagi, memang pendidikan secara umum konsepnya ada membekali kecakapan hidup supaya dia punya modal untuk kepentingan hidup ke depannya. Ya, kecakapan matematika itu bukan pintar bermatematik, tapi bagaimana pembelajaran matematik itu bisa bermanfaat bagi hidup dia untuk kepentingan ke depannya ya. Nah, jadi itulah bahkan sekarang riset-riset dalam bidang olahraga juga diarahkan ke sana. Nah, sebetulnya Pak Adang hari ini saya ingin mendengar kira-kira apa yang masih menjadi problem yang dihadapi, karena dari saya tidak ada sesuatu yang baru, kecuali hal-hal diskusi terkait dengan kebijakan secara makro dalam konteks pembangunan olahraga. Tapi yang terkait dengan PPG rasanya sudah tercurahkan, kecuali memang kalau mau menelaah hal-hal baru apa yang sedang ngetren sekarang terkait dengan pembelajaran pendidikan jasmani selain yang pernah didiskusikan. Tapi berdasarkan pengalaman Inggris gitu ya, tempo hari ya sudah disampaikan juga. Nih kalau tidak percaya nih ya yang spot-spot outcome tuh ini bukunya ya. Ya, ini bukunya adalah ini Sport Development in Action gitu kan. Nah, terus yang mana ya? Sebentar. Oke. Oke. Nah, ya. Nih. Oke, jelas ya? Jelas, yang Prof. people jelas ya? Siap. Jelas. Di bukunya dari Sport in Society, ya kan? Ini ya Pak, istilah kontroversi ini Galaho. Jadi apa yang saya sampaikan itu merupakan intisari-intisari dari buku-buku yang sebetulnya bukan textbook, tapi kita belajar dari pikiran orang yang sekarang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan jasmani, baik dalam konteks kurikulum di sekolah maupun dalam konteks olahraga di masyarakat, termasuk elite sport development. Pernah nggak Bapak membahas tentang elite sport development? Sudah. Mau tahu tentang itu? Boleh, Prof, boleh. Boleh, Prof. Elite sport. Nah, ini yang sebetulnya ya. Pernah Bapak menggambarkan ini, mencerita tentang ini? Belum kelihatan, Prof. Lihat, Prof. Jadi kalau Anda nanti menjadi pembina olahraga di luar sekolah, ya misalnya aktif di KONI, aktif di induk organisasi cabang olahraga, boleh ini menjadi sebuah pemikiran yang komprehensif ya. Nah ini diantaranya di negara-negara Eropa sekarang sudah 16. Ya, 16 negara Eropa memanfaatkan konsep ini untuk pembinaan dan pengembangan olahraga ya untuk elit ya. Jadi pertama ada 9 pilar, financial support, penganggaran, kemudian tata kelolanya, governance, organisasi dan struktur dan organisasi, kebijakan olahraga ya seperti apa konstruksinya. Contohnya gini. Yang terkait dengan governance organisasi. Pemerintah mau bantu olahraga, pada umumnya kan ke KONI ya, olahraga nasional kan, kemudian bantuan kasihkan aja ke KONI ke induk organisasi cabang olahraga. Yang sementara ini berjalan kan seperti itu.
Tapi tidak diketahui programnya apa, seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Pokoknya blok grant aja. Kira-kira anggaran yang diberikan sampai kepada pemangku kepentingan utama optimal nggak kira-kira? Belum sampai kayaknya. Oh, Belum ya optimal ini gitu. belum optimal. Nah, sekarang kalau misalnya setiap induk cabang olahraga itu mengembangkan klub dalam rangka meningkatkan partisipasi. Ya, kemudian ada talent development. Nah, dengan konsep pertama misalnya setiap induk cabang olahraga ya untuk tingkat Jawa Barat menyelenggarakan kompetisi ya setiap tahun itu kurang lebih sebulan sekali berarti 12 kali ya. Kira-kira kalau kompetisi dikasih misalnya butuhnya dia 100 juta untuk wasit, untuk tempat, untuk ini ya kompetisi sebulan sekali gitu kan bertanding. Nah, misalnya kan kompetisi itu bisa home and away dalam 1 bulan itu ya untuk kegiatan apa saja gitu. Nah, satu kompetisi satu kegiatan pertandingan itu kata 100 juta berarti 1 tahun 1.200.000.000. Lebih lebih tepat mana yang ada programnya dengan yang tidak ada? Ada programnya, Prof. Yang ada programnya. Sekarang sudah sampai ke wilayah itu belum? Belum kayaknya. Belum. Ya, nah ini adalah kalau kompetisinya berjalan, kira-kira atlet di klub latihan nggak? Latihan. Latihan, ya termasuk proses bakat juga secara alamiah bakal jalan. Nah, kewajiban pemerintah adalah fasilitas latihan. Kalau futsal ada kompetisi di mana wae di Kota Bandung teh gitu kan. Gitu. Kemudian coaching persen coach development-nya kumaha peningkatan kualitas pelatihnya. Apalagi kalau pembinaan dan pengembangan olahraga di perkumpulan itu berbasis development through sport. Bagaimana development through sport itu? Nah, ini satu teori ya. Kok Bapak dikasih lagi ini sih ini ya. Oke. Belum terlihat, Prof. Oh, itu belum terlihat tuh tadi teh? Belum, Prof. Belum. Salah atuh Bapak. Belum seri, belum ini ya. Salah. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Harusnya ini dulu ya. Oke. Ini, kemudian ini kan. Artikel ini dulu lah. Tadi teh. Oke, Gulbin. Oke, satu ini. Oke. Assalamualaikum. Iya, halo, Selamat sore, Pak. Iya, maaf, bisa bicara dengan yang terhormat, Profesor Hahamu. Oke, gimana Pak? Iya, Bapak, saya dengan Ferry, saya ditugaskan hubungi Bapak yang bertugas pada sore ini. Ini dari bagian pusat Center Cigna Indonesia Jakarta. Dari Cigna, Bapak, saya sedang mengajar ya. Yang mengajar by Zoom ini ya. Ya, oke. Mohon maaf ya. Yo, assalamualaikum. Oke, ini sudah jelas gambarnya? Jelas, Prof. Jelas. Jelas ya, yang tadi bicara ya. Yang pertama, pilar pertama financial support. Yang kedua, governance, organization, and structure of sport policy. Jadi tata kelola, pengorganisian, kebijakan, struktur kebijakan olahraga. Foundation participation, ya talent development, training facility, peningkatan kualitas pelatih, sama kompetisi nasional kompetisi. Nah, sekarang tadi udah dibicarakan kalau misalnya pemerintah mau bantu induk organisasi cabang olahraga, ya membantu induk organisasi cabang olahraga, apakah
melalui KONI, dari KONI ke induk organisasi cabang olahraga, atau langsung saja ke induk organisasi cabang olahraga, di mana induk organisasi cabang olahraga itu menyusun program. Misalnya tadi pilar ke-8 kompetisi. Ya, 12 kali pertemuan, 12 kompetisi, 1 bulan 1 kali, misalnya 1 kompetisi itu, dalam 1 bulan itu pertandingan antar klub itu jalan, gitu ya, kemudian harganya 100 juta, bantu 1,2, 1 tahun. Kira-kira kalau ada kompetisi itu pembinaan partisipasi dalam klub jalan nggak? Jalan, Prof. Jalan. Jalan, talent development jalan. Nah, kemudian coach pasti akan bersaing, perlu ditingkatkan. Demikian juga tempat latihan. Ya, nah, jadi sebetulnya dengan menyusun sebuah sistem nomor 8 saja pengaruhnya luar biasa. Jadi financial support yang disiapkan oleh pemerintah jauh lebih lebih bermanfaat. Apalagi bisa dikaitkan dengan artikel ini. Coba. Oke, paham nih? Apa nih? Coba, John, udah ada John. Baca John, apa nih judulnya? Pak John itu Pak mati lampu. Ya, Kiki, Europe, dari Kiki. Europe Sport Management Quarterly. Ya, ini judulnya nih apa nih? The contribution of league system in individual sport to the development of high performance sport in Germany. Ya, jadi di Jerman itu league system untuk olahraga individual saja sudah league system. Ya kan? Yang berkontribusi terhadap Jerman sport e-sport in Germany, high performance itu kan atlet olahraga elit ya. Nah, jadi kalau ini semua nanti pada suatu saat aktif di KONI, ya kalau punya ilmu yang seperti ini, sosialisasi aktif di cabang olahraga atau mempengaruhi pemerintah, ya ini adalah kepentingan utama. Jadi kalau sistemnya dibangun league gitu ya, misalnya league system yang seperti ini, itu pembiayaan sudah jauh lebih akan sampai pada pemangku kepentingan utama, ya kan? Nah, nah sekarang di mana proses pembinaan yang berbasis intentional structuring? Nah, baca ini. Baca ini. Gulbin. Baca ini. Ya, kita baca. Lain bukan yang ini. Oke. Oke, ya. Ini kompetisinya. Ya, ada junior, ya, ada senior. Ini kompetisinya ya. Jadi junior commercial pathway, sekolah itu selalu local club and or school. Jadi ketika di awal nil competition, play, leisure, recreation ketika anak-anak. Ketika masuk ke sini, nah local club and or school, maka klub lokal dan juga melibatkan dan atau sekolah terlibat ya dalam kompetisi. Maka ini yang cocok itu klub link. Ya kan? Nah, nanti ini ke regional, state, nasional, negara, kemudian nasional. Nah, ini kok junior competition itu tidak ada Olympic and World Champion-nya, ya kan? Tuh terputus kan? Nah, berbeda dengan senior pathway, jalur senior, basic competition, advanced competition, pre-elite competition yang bebas, national elite, dan elite competition, gitu kan? Nah, ini dalam konteks membangun sistemnya. Nah, di Indonesia belum sampai ke wilayah ini, ya. Nah, sekarang baca lagi ini. Nah, di mana menerapkan konsep intentional restructuring itu adalah di sini. Ya.
sekarang mana? Ini ya. Ketika di awal anak-anak TK dan sebelumnya, dia learning, belajar, acquisition of basic keterampilan gerak dasar. Tidak terhubung dengan active lifestyle anak ini. Ya, tuh, ini terputus kan? Terputus nih, ini di Australia. Demikian juga foundation, extension, and refinement of movement gerak dalam rangka aktif sepanjang hayat, active lifestyle, ya kan? Ke sini tuh. Nah, baru mulai di foundation ketiga, sudah mengenal olahraga, sport specific commitment. Nah, pada proses pembinaan ini, maka anak itu lebih bagus kalau konsep kecakapan hidup, ya, konsep development atau paradigma development terus dikembangkan. Ya, nah, nanti masuk ke talent 1, talent 2, kira-kira kalau sudah di foundation 3, talent 1, talent 2, ke sini nama akan lahir anak-anak selain jadi atlet juga dia adalah orang-orang yang dapat diandalkan, yang potensial menjadi andalan, sehingga belajar melalui olahraga itu dia punya bekal untuk hidup yang baik. Nah, ini elite sport development kalau dikombinasikan ya dengan sistem pembinaan olahraga yang bermakna luas akan jauh lebih bermanfaat. Ketika di foundation itu 10 dalam satu klub misalnya ada 50 orang, kemudian ada 10 klub 500 yang bertanding, itu paling dari klub itu hanya 10 orang, jadi 40 orang, tidak 4 kali 10 400, berarti 10 kali 5 yang terlibat bertanding mungkin 100 orang, yang 400 kemana? Ya diantaranya dia memperoleh manfaat. Nah, ini boleh dikombinasikan. Nah, kita mengambil cara berpikir dari konsep ini, FTEM, ya, diimplementasikan dalam pembinaan di perkumpulan yang foundation sport specific commitment and or competition. Nah, bagus sekali kalau intentional structuring itu diterapkan. Sehingga dunia olahraga, orang yang terlibat dalam klub itu, selain belajar olahraga dalam rangka menyaring atlet potensial, adalah juga dia memperoleh daya manfaat yang luar biasa dari keterlibatan dia ke dalam klub olahraga. Nah, inilah tambahan penjelasan sekarang di samping istilahnya olahraga dalam konteks pendidikan jasmani sebagai kurikulum, Anda juga terkait dengan talent development, termasuk juga klub link, bagaimana terjemahannya, ini klub olahraga di masyarakat, perkumpulan di masyarakat, diadopsi ya oleh kita, kira-kira pengembangan di kita dengan menganut ke seperti ini dan penelitian Kendalan mungkin akan jauh lebih bermanfaat. Ini sekedar suntikan atau inspirasi ketika Anda menjadi pembina olahraga di masyarakat dan atau mau mengembangkan talent development atau klub link, bagus sekali konsep itu terintegrasi, baik kompetisinya, ya, yang ini kompetisinya, ya, unintegratednya. Nah, ini kompetisinya ini bagus sekali kalau mana sih itu tadi? Mana tadi? Jemermen teh mana Jemermen? Nah, acceptable sport bisa from sport ini. Oke, ini kan the contribution of league system. Jadi di Jerman itu sudah konsepnya league system, sedangkan di Indonesia belum seperti ini. Kira-kira menurut Anda secara logika saja, orang yang sering bertanding, misalnya ini 1 tahun 10 kali, kalau di kita 2 tahun 1 kali pertandingan yang resmi ya, yaitu melalui O2SN. Kira-kira anak yang lebih terlatih yang mana? Banyak turnamen 10 kali. Nah, jadi
disinilah yang harus ditata. Ya, bagaimana anak terlibat dalam olahraga, klub olahraga sekolah menyelenggarakan kompetisi, ya itu lebih terlatih dibanding hanya sekedar O2SN. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat bagus kalau diadopsi. Tapi bagaimana kita bisa atau enggak? Kita harus mulai pelan-pelan. Ya, harus ada kebijakan mulai pelan-pelan agar sistem pembinaan dan pengembangan olahraga kita itu berkemajuan. Ya, coba ya kita baca undang-undangnya. Apakah betul kita cocok enggak? Kita undang-undangnya kita baca. Mana tadi udah dibuka sama Bapak. Ini ya. Oke, ini Undang-Undang nomor 11 sekarang ya, tidak bicara lagi nomor 3. Ya. Nah. Ini Undang-Undang nomor 11. Mana ini? Oke. Oke ya. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Nah, oke ya. Kita baca sekarang kalau Elite Sport Development adanya di sini. Jadi terjemahkan ini pasal 29 kalau tidak salah. Nah. Oke, ini pasal 29, oke. Pembinaan dan pengolahraga amatir, salah, pasal 28 mungkin ya. Nah, pembinaan dan pembinaan dan pengembang olahraga prestasi. Pembinaan pengembang olahraga prestasi melaksanakan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Pembinaan pengembangan olahraga prestasi bagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh induk ori cabang olahraga. Betul nggak kalau nanti pemerintah mau membantu kepada induk ori cabang olahraga ya? Betul kan? Tapi untuk apa? Nah, itu programnya harus jelas ya. Oke, pembinaan pengembang olahraga prestasi sebagai yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi tentu. Anda pun juga boleh nanti menjadi pelatih asal mendapatkan kualifikasi ya, kompetensi ya. Kemudian pembinaan pengembang olahraga prestasi yang dilakukan 5 juga dilakukan melalui jalur klub. Betul nggak klub? Sentra pembinaan olahraga instansi pemerintah, Tentara Nasional Indonesia boleh gitu ya. Pembinaan pengolahraga prestasi bagian dimaksud ayat 1 sampai dengan 4 dilaksanakan dengan memberdayakan. Betul nggak nih? Berarti wajib menyelenggarakan membentuk perkumpulan olahraga, mengembangkan sentra pembinaan olahraga nasional dan daerah, serta, nah ini yang paling penting, kompetisi. Ya, jadi kompetisi itu bukan untuk olahraga bergu saja. Kalau lihat ke si Zimmerman tadi adalah olahraga individual juga ada league system, kan bagus. Jadi 3 kata kuncinya ada klub, menyelenggarakan kompetisi, di samping ada pusat pembinaan dan pengembangan olahraga nasional. Ya, potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bahkan sebagai proses regenerasi. Olahraga prestasi yang dimaksud dilakukan oleh menteri. Menteri ini harus paham di sini ya. Nah, kira-kira itulah tambahan pada hari ini ya, baik dalam PPG itu sedikit dikenalkan Anda terhadap perkembangan baru yaitu yang berkaitan dengan Elite Sport Development. Ya. Oke. Siap, Prof. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya. Yang ada mau bertanya, Pak Dik-Dik. Ada yang mau ditanyakan? Pak Iqbal. Ya, Prof, izin bertanya, Prof, tapi di luar tapi saya nggak tahu apakah ada hubungannya dengan pasal yang tadi atau tidak, Prof. Soalnya itu sekitar tahun 2008 waktu saya ngajar itu di tingkat provinsi itu ada namanya sentra cabang olahraga, Prof. Jadi yang direkrut dari guru-guru yang terpilih di tiap kabupaten, kemudian dilakukan sentra pembinaan yang mulai dari
honor, kemudian gaji pelatih sampai ke gaji atlet itu dari provinsi, Prof. Kemudian sekarang tuh mulai 2014 di sini itu dihentikan, Prof. Tidak berjalan. Apakah dari tingkat KONI Jabarnya itu emang sudah tidak ada atau gimana, Prof? Ya, itu kan kita bukan berbicara konsep itu ya, berbicara kebijakan yang telah dijalankan. Dulu memang bisa ada di olahraga pelajar melalui sentra pembinaan, kan sekarang ada PPLP, Pusat Pelatihan Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar, gitu kan, PPLP dibina. Gitu. Kemudian yang bagus itu ya harus ada sekolah olahragawan ya. Kan biayanya kira-kira jauh lebih akuntabel. Ya di Bandung itu sebetulnya rintisan itu ada di Arca Manik, termasuk sekolah olahragawannya, pusat pelatihannya, sentra pembinaan olahraga terpadunya di Arca Manik, gitu kan, untuk Jawa Barat itu. Boleh itu dikembangkan begitu. Nah sekarang sebetulnya model seperti itu kurang menggugah masyarakat. Jadi pemerintah minded ya. Jadi pemerintah betul-betul menjadi menangani semuanya. Tapi kalau kompetisi kira-kira contoh futsal di Kota Bandung ada 10 klub menyelenggarakan pertandingan. Setiap pertandingan futsal yang nonton sampai penuh itu stadion itu gitu ya. Stadion futsal itu penuh sampai ya bisa 3.000, kemudian beritanya bagus, anak-anaknya main bagus. Kira-kira swasta mau mensponsori nggak? Mau, Prof. Halo? Sponsori, Prof. Dik? Apa, Dik? Belum kedengaran, Dik? Kalau untuk regional hanya di Kota Bandung, Prof, kemungkinan pihak sponsor tidak bisa masuk, Prof, kurang berminat, interest. Tapi kalau dulu kan sentra tuh kita setiap setahun sekali itu di pertandingan, Prof, semua cabar se-Jawa Barat, perwakilan tiap sentra gitu, mulai dari cabang atletik sampai ke ya. Sekarang ini contoh, Iqbal, Ketua Induk Organisasi Cabang Futsal Kota Bandung, menyusun konsep kompetisi sebagaimana teori Zimmerman, yang menerjemahkan The Bosser yang ke-8 tadi. Tak peduli pertandingan tingkat Jawa Barat sama nasional, selenggarakan aja kompetisi dari 10 klub yang ada di Kota Bandung. Pertandingannya itu 1 bulan itu minimal home and, kalau 10 itu 9 kali pertandingan, jadi 18 kali home and away. Ya, pertandingannya itu kompetisi, tempatnya misalnya di Stadion Pajajaran, yaitu hall bola voli gitu kan, di situ ada besar, kalau katakanlah di situ ada stadion futsal, bertanding di situ. Itu tiap pertandingan yang nonton itu sampai penuh gitu. Ya, kira-kira yang dirancang oleh Pak Iqbal berhasil nggak? Berhasil. Berhasil, Prof. Berhasil. Semula itu penyelenggaraan kompetisi didukung sama pemerintah anggarannya. Kira-kira Pak Iqbal dengan kenyataan seperti ini, coba bikin proposal, ngusulkan 1 bulan mudah-mudahan ya ada sekitar 50 juta tambahannya dari pemerintah. Gitu kan. Diusulkan sama Pak Iqbal teh. Bang Jabar mau. Asal di tiket itu ada logo Bang Jabar. Gitu ya. Kemudian gitu. Kira-kira kenapa Bang Jabar sampai mau menurut Pak Dik-Dik? Karena melihat antusiasme dari untuk melihat pertandingan sama peserta yang bandingkan dengan sentra pembinaan. Beban biayanya dari mana? Pemerintah kan. Nah, itu kreativitas seorang
induk organisasi cabang olahraga dalam mengembangkan sebuah sistem pembinaan dan pengembangan olahraga melalui kompetisi sebagai yang dikemukakan oleh contohnya Gulbin, termasuk contohnya apa Zimmerman tadi yang league system dan The Bosser dengan yang ke-8 inter dan nasional competition. Jadi beban pemerintah akan menurun ya. Kemana larinya? Bisa jadi pemerintah kalau lihat antusias penonton begini, kira-kira terinspirasi nggak pemerintah untuk membuat stadion futsal yang jauh lebih luas lagi? Terinspirasi nggak? Terinspirasi, Bro. Terinspirasi. Inilah cara berpikir bagaimana sebuah manajemen olahraga dikembangkan agar betul-betul memiliki berdekatan dengan industri olahraga yang bernilai ekonomi. Sekarang ada arah ke sana nggak? Sudah mulai, Bro. Sudah mulai untuk cabang sepak bola sudah dari dulu. Bola voli sekarang jalan. Basket jarang. Tapi kalau individual sport sudah jalan belum? Jarang. Belum. Nah, jadi artikel Zimmerman tadi itu menginspirasi bahwa league system itu bukan hanya miliknya cabang olahraga beregu, tetapi juga olahraga individual juga bisa. Oke ya. Nah, ini adalah inovasi-inovasi dengan kita memahami atau meniru cara berpikir orang terkait dengan pembinaan pengembangan olahraga yang bermutu, mengapa kita tidak mencoba mengimplementasikan? Bukan berarti kita mengaduk. Kalau bagus, kenapa kita mesti alergi dengan cara berpikir negara-negara maju untuk mengembangkan olahraga dalam hal ini industri olahraga yang bernilai ekonomi. Ya kan, kalau sudah begitu, wah, Pak Iqbal itu pakai mobil itu bukan dari sesuatu bantuan pemerintah, tapi dari menjual event yang merupakan ada sebagian hak sebagai ketua ini yang melakukan lobby ke sana kemari, wajar gitu. Gitu kan, profesional dalam bidang olahraga memikirkan sampai terjadinya MOU dengan Bang Jabar itu kan bukan persoalan mudah. Iya kan, mengimplementasikan gagasan kompetisi bukan persoalan mudah. Nah, inilah para ahli olahraga sebaiknya hidup bukan dari beban pemerintah, tapi mengembangkan konsep pembinaan dan pengembangan olahraga menjadi bernilai ekonomi. Sehingga di situ wajar kalau hak Anda sebagai pemikir, sebagai pengembang, sebagai perencana, dan mendapatkan antusiasme dari masyarakat sehingga menghadirkan sistem pendukungan, yaitu pihak swasta. Itulah yang disebut bahwa olahraga itu menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat. Gitu. Tapi modelnya harus seperti itu. Kalau kita tidak mengembangkan model seperti itu, udah aja sekolah olahraga. Kira-kira sekolah olahraga kan bebannya kepada pemerintah. Atau pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar, pemerintah. Gitu. Atau menyelenggarakan O2ASN 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, pemerintah juga. Tapi kalau induk organisasi cabang olahraga mengembangkan sebuah sistem industri olahraga yang bernilai ekonomi, inilah yang diharapkan. Dalam tahap awal mungkin negara hadir atau pemerintah hadir untuk membackup. Tapi kelanjutnya ke depan kalau sudah Anda bisa menjual sendiri, mengapa? Tidak. Bahkan Anda pun juga bisa hidup. Mungkin wasi, pencatatan, segala macamnya. Orang-orang dihargai. Iya kan? Dihargai. Nah, itu harga itulah profesionalisme di bidang olahraga, termasuk event yang memberikan makna atau nilai tambah secara ekonomi bagi penyelenggara di bidang kita. Gitu. Kalau O2ASN 2 tahun sekali ribut-ribut minahkeun atlet gitu ya, gini semua 2 tahun sekali. Waduh, Anda hanya dapat transport itu, hak itu dari situ aja, atau mungkin masukan jual beli kaos ini segala macam. Kalau konteks industri kan sudah lain lagi. Maka pikiran-pikiran Zimmerman ini boleh juga diadopsi menjadi
renungan bagi kita. Kira-kira kalau dikembangkan di bagaimana konsep ini? Oke? Ya, Prof. Ya, ya. Oh, Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain, Pak Iqbal mungkin? Cukup, Prof. Ini kalau saya mah Pak Prof ada Silakan Pak Helmi. mungkin ini keluar dari sini. Ini ada amanat yang harus disampaikan. Katanya ini dari teman Pak Prof dulu seangkatan kuliah di EPOK Nur Aini orang Cimahi. ya. Salam katanya ke Pak Profesor. Udah lama nggak ketemu. Teman satu Waduh. angkatan waktu kuliah. Sekarang Oh, dia salam pengawas kembali. ya pengawas di sini Aduh. Pak Prof di Kabupaten Cianjur. Oh, ya, salah sampaikan salam kembali. Ya, saya mungkin kalau lihat wajahnya inget lah. Yang kecil-kecil ya Nur Aini Ya. dulu. Waduh, sekian lama 80 berapa tahun Pak Dang? 42 tahun ya. Lagi. Saya 80 masuk EPOK tingkat 1. Iya. Ya, selesai 85. Saya 86, Prof. 86, waduh, saya lulus 85, ini, udah 40 tahun tidak bertemu. Iya. Dia pengawas. Ya, 30 ya, minimal 37. 40 tahun luar biasa ya. Seperti baru kemarin, ya. Nanti Waktu kalau berjalan begitu singkat. yang minta kontak Pak Prof, bolehkah dikasih ke Bu Nur Aininya, Pak Prof? Apa? Kalau kontak Pak Prof, saya kasih ke Bu Haja. Boleh saja. Nggak ada masalah, Sob. Ya, Senang siap. sekali dihubungi ya, apalagi lagi senang. Tapi jangan kayak Cigna tadi ya, kita lagi ngajar ya Cigna nawarin asuransi gitu. Ya itu udah sering, udah ada 15 kali gitu ya. Tiap 2 minggu sekali telepon lagi. Saya sih asuransi Cigna bayar tiap bulan ya sekitar 250 gitu ya, terus rutin. Alhamdulillah si asuransi itu belum sempat terpakai di rumah sakit gitu. Yang penting kita sehat. Gitu. Amin. Amin. Ya, kita kan sehat yang pakai. Pak Prof, saya bukan mau bertanya ya, cuma melihat kondisi olahraga di Indonesia gitu, dari zaman dulu sampai sekarang kita tuh tidak bisa bersaing gitu di tingkat olimpiade. Mentok-mentok di olimpiade tuh ya minimal 1 emas gitu, itu pun dari bulu tangkis. Sedangkan olahraga yang menurut saya itu yang bagus itu kan di atletik itu emasnya luar biasa tuh banyak. Terus di renang juga luar biasa gitu. Jadi atletik, renang dan senam gitu. Tapi di Indonesia itu selalu mengembangkan yang mengagung-agungkan gitu, yang sepak bola ya dalam artian sepak bola emang olahraga di kita gitu. Tapi kan di tingkat Asia pun kita belum mencapai ke tingkat yang lebih bagus gitu. Saya juga bingung kenapa di Indonesia itu tidak mengembangkan olahraga individual yang mendulang emas yang banyak gitu. Karena saya lihat itu kenapa Amerika dan Cina itu luar biasa gitu, nggak ada persaingnya gitu. Tapi di Indonesia kenapa selalu terus berebut terus gitu, yang dari tingkat yang olahraga yang renang, atletik itu jarang diekspos gitu, Prof. Mungkin itu aja, Prof. Ya, kembali ke sini ya. Kalau mau menganalisis itu, kembalinya ke sini. Ya. Kalau secara akademik ya, nah kembalinya ke sini. Ya, sekarang kenapa hanya bulu tangkis? Sekarang saya tanya, apakah cabang olahraga bulu tangkis ada pemusatan latihan secara berkelanjutan? Itu yang saya tahu yang yang Jarum ya, biasa tuh Jarum Foundation yang melaksanakan pembibitan dari mulai usia belia, habis itu ke atasnya itu saya kurang tahu sih, Prof. Ya, kan ada pelatnas di Cipayung. Kemudian Pak klub ya besar
jalan hidup, bahkan swasta sudah menjadi bagian integral dalam sistem pembinaan pengembangan olahraga bulu tangkis. Ya, support dari pemerintah ada, tapi tidak seluruhnya. Ya, dulu zaman Patri Susisno, Ketua Umum PBSI, beliau membangun Cipayung. Cipayung tempat pemusatan latihan nasional berkelanjutan. Di perkumpulan ada, pertandingan ada, fasilitas latihan dikembangkan. Kemudian pelatih juga dikembangkan. Jadi ada semuanya. Ini aja. Sekarang setiap cabang olahraga punya niat enggak? Nah, atau dalam hari ini pertanyaan siapa ini? Kigatu, sebetulnya bagusnya nih di samping itu ada tamu Pak Menteri gitu ya, tanyakannya ke Pak Menteri gitu. Dari sisi kebijakan seperti apa Pak? Kok hanya bulu tangkis saja? Kenapa tidak ditiru konsep bulu tangkis itu seperti untuk kepentingan cabang olahraga yang lain gitu ya, bulu tangkis itu. Tapi saya sebetulnya jangan dulu berbicara produk akhirnya, ya, yang harus kita bicarakan itu bagaimana orang terlibat dalam kegiatan olahraga, dan keterlibatan orang itu tidak hanya ditujukan untuk pembibitan, tetapi bagaimana orang terlibat itu memberikan makna bagi orang yang terlibat tersebut. Gitu kan? Nah, sehingga olahraga itu menjadi arena untuk pengembangan anak yang terlibat dalam olahraga itu secara menyeluruh. Nah, kalau orang terlibat dalam ada kompetisi, pasti bakat akan terlihat. Pemerintah akan mengembangkan fasilitas karena banyak orang yang terlibat dalam olahraga tersebut. Termasuk kompetisi akan berjalan itu akan terus, sumber daya manusianya pelatih akan tertingkatkan atau terupgrade, training fasilitas menggugah pemerintah, talent development ada, orang yang terlibat dalam olahraga itu karena banyak pertandingan. Oke, termasuk juga kalau ada kompetisi jadi juara, banyak orang yang merekrut. Pos karirnya sebagai apa gitu kan. Nah, apalagi kalau ada scientific research. Nah, sebetulnya kenapa? Nah, ini harus ada orang yang memang paham tentang konsep ini, atau minimal konsep ini dipahami oleh, misalnya bagus sekali kalau diinspirasi calon presiden yang akan datang, berbicara, berpidatonya betul-betul diilhami oleh para ahli yang punya pikiran-pikiran besar untuk membangun olahraga dalam perspektif yang lebih luas. Ya, termasuk elite sport development-nya juga jelas. Gitu ya, rujukannya jelas kemana, seperti apa dipraktekkan di kita. Sebenarnya bukan sesuatu hal yang sulit. Hanya sayang memaknai olahraga di kita terlalu sempit, semata-mata hanya ini elite sport development gitu ya, hanya seperti ini. Walaupun ini pun juga di Indonesia prakteknya belum konsep ini belum dipergunakan dengan baik. Dan masih bagus zaman dulu ketua PASI ya, untuk atletik zaman Bob Hasan ya, klub ada, pertandingan ada. Sekarang malah enggak, kalau mau dekat PON ya baru gitu cari-cari. Sekarang tidak begitu agresif, lebih. Renang juga sama. Bahkan renang itu dulu ada yang latihan di Amerika gitu. Tapi kalau itu puluhan tahun masa silam dilaksanakan seperti itu, sebetulnya sekarang sudah sebaiknya tempat latihannya ada, scientific research-nya ada, kompetisi pertandingan renang itu tetap ada. Bahkan bukan setahun sekali renang itu. Gitu ya, kalau perlu setiap perenang di setiap nomornya itu diberikan posisi 1, akan mendapatkan insentif bulanan minimal 10 juta, untuk nomor 100 meter berapa gitu, yang nanti di PON. Wah, itu bagus sekali gitu. Sistem bisa dikembangkan, tapi yang jelas bahwa bagaimana sebuah program yang merangsang atlet untuk terus berlatih. Ya, proses latihan para pelatihnya harus terus dikembangkan. Ya, ketika pada saat foundation dan participation
bagus prinsip development through sport dikembangkan. Yang praktek eksplisitnya seperti artikel Kendellen. Jadi orang terlibat dalam renang pun juga dia memperoleh manfaat bukan hanya penguasaan keterampilan berenang atau kebugaran fisik atau punya teman, tapi juga bermanfaat dan berkembang aspek-aspek yang lainnya. Jadi kembali ke sini, mengapa? Ya kalau menurut Bapak mah para pengambil kebijakannya belum secara komprehensif memahami konteks pembangunan olahraga dalam arti luas. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Sebetulnya sangat terbuka untuk banyak muncul pertanyaan, ya tapi sekiranya kalau Anda terus menelusuri artikel-artikel tadi, membaca secara seksama, pelan-pelan terus, Anda akan pikiran Anda akan lebih kaya daripada pikiran selama ini, gitu kan. Maka satu contoh misalnya, kita sudah ranking 4 Asia dalam Asian Games 2018. Apakah iya kita sudah ranking 14? Belum. Diki? Belum, Pak. Karena kita tuan rumah. Nurdin, jadi kan banyak nomor-nomor pertandingan olahraga yang didesain demikian rupa untuk kepentingan Asian Games 2018. Jadi ini pendekatan politik. Apakah mau terus seperti itu cara berpikir kita? Nggak akan maju. Kalau menurut saya. Kalau cara berpikir di wilayah itu dibawa masyarakat untuk habis energinya di wilayah itu. Ya kita harus membuka diri apa yang sekarang menjadi tren global terkait dengan pembinaan dan pengembangan olahraga yang berkemajuan supaya kita bersaing. Mana bisa bersaing kalau judo di Jerman pertandingan antar klub, perorangan, kompetisi sepanjang tahun, di kita hanya bisa O2SN. Ya kan? Mana bisa kita bersaing seperti itu. Maka konsep clubbing itu adalah sesuatu yang dapat menjadi jembatan bagaimana pembinaan pengembangan olahraga selain bermakna bagi pengembangan potensi dia dalam hal olahraga adalah juga pertandingannya berjalan dengan baik, kompetisinya demikian juga diharapkan potensi yang lainnya juga berkembang dengan perlu pemahaman para pelatihnya. Meningkatkan pemahaman para pelatihnya sebagaimana yang terjadi di Kanada, latihan golf sekarang sudah berbasis kecakapan hidup. Dari 310.000, dari 1.400 klub, dia berlatih dengan berbasis kecakapan hidup. Oke, ya, saya rasa dari Bapak cukup. Silakan dilanjut dengan Pak Adang diskusi yang lebih bersifat internal terkait dengan physical education and school sport sesuai dengan tema sinkronus lagi gitu ya. Sok mangga, itu mah sekedar tambahan aja intermezzo dari Bapak. Silakan kalau mau dipoto mangga. Maaf izin Prof, boleh bertanya satu lagi Prof? Hah? Mau nanya satu lagi nih katanya Prof. Penasaran belum beres Prof. Dari saya juga ada nanti Prof. Dari materi tentang hal yang lagi berkembang di dunia olahraga mengenai pergeseran paradigma mulai dari development of sport ke development to sport itu Prof, di pengembangan ke melalui olahraga balik di konteks sosial politiknya Prof. Yang ini saya tanyakan Prof, apa di Indonesia belum dilaksanakan model seperti itu Prof? Nah, dulu kan kemarin sudah dibahas tuh, ada seorang guru besar senior mengatakan dulu juga sudah dipraktekkan bagaimana olahraga dalam dimensi politik kan, yang berdampak nih saya buka lagi, iya kan? Saya buka lagi. Ya, saya buka lagi.
Ya, saya buka lagi. Nah, lihat Asian Games 62 melahirkan manusia kilat Asia, M. Sarengat. Mengapa kok bisa zaman serba kurang? Semua labung IMS di nomor 200 meter, Muhammad Sarengat ya. Lalu oleh Thomas Rosandik digeser ke 100 berbekal desain fisika yang bagus dan tipe yang bagus, tubuh tinggi besar. Nah, itu fakta sejarah. Kok bisa? Bisa karena ditanam etos kerja dalam istilah dedication of life. Jadilah terbaik. Nah, Bapak kan tidak hanya berpikir ini. M. Sarengat kan hanya satu orang. Tapi yang temannya yang berlatih mungkin ratusan orang. Tapi yang ratusan orang itu bagaimana dia menikmati manfaat terlibat dalam olahraga. Ya, ini yang disebut development through sport. Ya, jadi keberpihakan bagaimana olahraga itu bermakna bagi orang yang terlibat, bukan hanya bagi orang yang berbakat saja. Nah, itu hasil penelitian sekarang itu intentionally structuring. Mau diterima nggak sama kita? Boleh, tidak menerima, silakan. Nggak ada masalah. Hanya saya mengapresiasi pikiran Kendelan yang mengungkapkan tahapan intentionally structuring dalam hal ini integration. Gitu, karena diharapkan orang yang terlibat olahraga itu dia jujur gitu, dia respect gitu kan. Nah, ini kan saya mendiskusikan itu sampai ini coba, bahkan olahraga telah dimanfaatkan untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri. Dalam negeri merujuk pada kajian sejarah, sorry kita berbeda dalam hal ini. Loh, apakah keliru yang saya sampaikan? Ya, apakah keliru saya sampaikan ini? Ya, coba Dik baca lagi. Dik. Dengan yang di bawah ini, Prof, dengan merujuk hasil penelitian Bin and Forestneris 2016 yang mengungkapkan bahwa sport program intentionally structured to teach life skill may be better suited to foster positive youth development outcomes when compared to non-intentionally structured sport programs. Kendelan 2016. Yakin bahwa gambar tersebut di atas, life skill framework, ini manakala proses latihan dan atau pembelajarannya berprinsip intentionally struktur yang tahapannya sebagaimana telah disebutkan di atas akan lebih bagus hasilnya daripada non-intentionally struktur. Diskusi yang dapat dilakukan adalah jika para guru dan atau pelatih dapat diupayakan lebih jauh agar memahami konsep ini. Proses pembelajaran dan atau pelatihan olahraga akan memberikan daya makna atau manfaat untuk pembekalan kehidupan anak-anak yang terlibat dalam olahraga sepanjang kehidupan ke depannya. Barangkali inilah nilai-nilai universal olahraga yang lebih luhur, tidak hanya sekedar proses pembibitan, pencarian bakat untuk menemukan calon atlet potensial berbakat dalam rangka pembinaan lebih lanjut. Dengan demikian, pembangunan olahraga di Korea Selatan yang menggeser paradigmanya dari development of sport ke development through sport sebagaimana telah di-share yang dikemukakan oleh H.E. Al 2015 terpraktekkan secara eksplisit. Coba bantah sama Pak Dik. Ya, bantah sama Pak Dik. Itu yang development shop. Nah, ada yang mengungkapkan begitu. Dari dulu juga sudah jalan tuh diplomasi politik gitu. Tapi yang saya maksudkan itu adalah kebermaknaan orang yang terlibat 10 yang berbakat hanya 1. Bagaimana 9 itu memperoleh manfaat yang jauh lebih besar, antara lain dengan menerapkan prinsip intentionally structuring. Ya, apa yang intensional? Kecakapan hidup. Nah, kecakapan hidup adalah sesuatu substansi yang dikembangkan melalui olahraga. Apakah sekarang seperti itu di Indonesia?
Eh, Belum. belum, Prof. Belum sampai. Maka Korea Selatan berani, walaupun mungkin dulu juga Korea Selatan sudah mempraktekkan sebagai diplomasi politik internasional gitu ya, olahraga itu kemajuan. Tapi praktek eksplisit secara ya seperti ini belum banyak dikembangkan. Gitu kan? Nah, maka ku Bapak digiekeun tah, ditambah ieu sok. Baca deui sekarang mah ku Pak Riki atau Pak Riki sok. Peta tinggal, Prof. Alit. Hah? Di laptop saya kecil, nggak kelihatan. Sok, atau ini nggak kelihatan ini? Buram, Sok, Pak Dik-Dik lagi, Pak Dik-Dik. Pak Dik-Dik lagi. Sok, Pak Dik-Dik baca lagi, Pak Dik-Dik. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ingrid Butler, Sport Serving Development and Peace, Achieving the Goal of the United Nations through Sport 2008. Membangun kesadaran yang mengunggah kembali betapa dahsyatnya bidang yang kita geluti, manakala dapat dinikmati halayak yang melakukan secara terorganisasikan dengan baik. Pernyataan beliau mengungkapkan, the benefits of sport and physical activity have been found include yang salah satunya adalah having a positive. Bukan salah satu, ini ditulisnya 5 ya, Bapak. 4, ada 4 ya. Sok, terus. Having a positive impact on public health and disease prevention, developing more inclusive and sustainable community development, tackling anti-social behavior and fear of crime, ensuring young people get the best possible start in life, ensuring young sama ya, itu terus. Ensuring young people get the best possible start in life, dan lain-lainnya sampai 14. 17 harusnya 14. Ya, terus? Yang merinding ketika mencermati urutan yang keempat, yang apabila diterjemahkan bermakna, memastikan kaum muda mendapatkan awal terbaik dalam hidup. Dalam cara pandang pribadi, barangkali sangat bagus manakala semua anak sebaiknya tidak boleh ada yang terabaikan dalam kegiatan olahraga yang terorganisasikan dengan baik. Hal ini yang harus diperjuangkan agar memperoleh kebijakan semestinya selain yang sudah ada sekarang. Oh, Pak. Oke kan? Ya, kemarin Pak John bilang, alhamdulillah Bapak mah menyampaikan dengan pikiran-pikiran yang ada literaturnya. Bukan kita meniru begitu saja, tapi cara berpikir, melatih cara berpikir berdasarkan dasar-dasar pijakan hasil orang. Ini sampai di sini gitu kan. Nah, jadi development through sport itu harus terimplementasikan dalam bentuk konkret, diantaranya praktek seperti yang dikembangkan oleh Ken Dellen. Coba kalau yang seperti itu di setiap cabang olahraga, termasuk cabang olahraga elit pun yang dikembangkan dalam ini ya, nih ya, dalam sistem ini nih ya, oke. Ya, elit juga dalam konsep ini yang dikembangkan sama Gulbin dari foundation itu tetap kalau bisa sebaiknya dikembangkan model integrasi atau intentionally structuring. Rasanya itu bagus. Ya, jadi itu praktek implisit dari development through sport. Jadi itu development through sport itu event di Jakabaring, Sumatera Selatan. Alhamdulillah Sumatera Selatan telah terbangun kemajuan dengan menjadi tuan rumah berbagai multi event olahraga, ada tingkat nasional, ASEAN ya. Sudah sampai SEA Games kan? Itu contoh. Boleh juga, itu juga tidak salah. Itu juga development through sport. Jadi pengembangan ke pembangunan kota Palembang melalui event olahraga kan. Itu juga development through sport. Ya, tapi terkait dengan praktek seorang guru dan pelatih adalah bagaimana terpraktekkan konsep intentionally structuring dalam pembelajaran kegiatan olahraga, baik dalam konteks kurikulum pendidikan jasmani dan olahraga
maupun ekstrakurikuler bahkan klubling. Silahkan gitu ya. Oke, barangkali itu yang bisa saya Satu lagi Prof, tadi diskusikan. Pak Adang mau bertanya katanya Prof. Oh, Pak Adang, saya kira Pak Adang, langsung silakan, Pak Adang. menjawab. Mangga Pak Adang. Bukan mau menanyakan, mau menambahkan, Prof. Oh, silakan dengan Silakan, senang Pak Adang. hati, Sob. Silakan Pak Adang. Tadi tertarik Pak Riki mengenai bulu tangkis, Prof. Bulu tangkis Ya. yang sampai event kejuaraan dunia, Olimpiade. Jadi saya juga kan punya putra. Alhamdulillah bisa sampai ke dunia gitu. Ya, dayung Indonesia, Pak Riki jangan salah udah ikutan Olimpiade. Kenapa kalah? Ya karena kelasnya beda. Kalau kelasnya ringan mah insya Allah bersaing. Tapi kan kalau level dunia udah kelasnya kelas open kan di dayung itu ada kelas open, kelas ringan. Jadi kalah karena ya seperti itu. Seperti main bola aja atau bola voli, sepak bola, bola basket kan kenapa tidak sampai mendunia karena postur tubuhnya. Apalagi bola basket seperti itulah. Kenapa bulu tangkis bisa sampai dunia? Karena bulu tangkis itu, mohon maaf Prof ya, tidak menentukan si Ginting itu kan kecil badannya. Si Ginting itu dari SMP 1 Kota Bandung, orang Cimahi. Sampai juara O2SN itu dari O2SN dia kecil karena menguasai lapangan. Tapi kalau udah lawannya Victor Axelsen ya udah parah gitu ya, karena jangkauannya seperti itu. Alhamdulillah Prof, kalau kenal dengan Kang Muhammad Budiarto 79 coach 79 dengan Kang Prita almarhum. Nah, saya anak buahnya Prof. Alhamdulillah 10 tahun ngelatih bulu tangkis dengan Kang Budi gitu, Kang Budiarto. Oke. Dengan Prof dulu poli sama-sama katanya ya, suka ngobrol-ngobrol dulu. Saya kan dilatih juga sama Kang Prita almarhum Kang Budi. Dilanjut bulu tangkis Prof begitu seperti. Ada salam Prof dari Kang Budiarto 79 coach seperti itu. Oke, salam kembali. Jadi bulu tangkis relatif tidak terlalu mengena tinggi badan. Kalau bola basketnya. Tapi apakah ada pertanyaan begini? Buat apa? Atau ya ada statement begini, buat apa basket yang akan bisa mengalahkan Amerika? Cocok nggak itu dijadikan sebagai sebuah statement yang para ahli olahraga? Kira-kira cocok nggak? Keliru. Jadi kalau begitu buat apa cabang olahraga basket merayat banyak? Kalau kita tidak berpikir development terus, buat apa yang bisa dimanfaatkan ketika orang terlibat dalam olahraga bola basket. Jadi jangan berpikir Piala Dunia dulu. Bisa nggak bola basket itu terus dikembangkan, anak-anak peroleh pengalaman yang baik dalam basket, walaupun tidak juara dunia. Ya karena sulit mengalahkan Amerika, ya kan? Karena bukan satu-satunya tujuan itu. Bagaimana orang menikmati nonton bola basket, ada kompetisinya, ada pertandingannya gitu ya. Kemudian klubnya banyak gitu ya. Banyak yang ternyata orang yang terlibat dalam bola basket itu santun, respect, hormat. Itulah yang sebetulnya olahraga bisa didesain demikian rupa untuk tujuan tersebut. Nah, dulu kan sering kita dengar yang seperti cabang olahraga ini mah nggak akan menjadi juara dunia, bahkan di ASEAN juga eleh, buat apa? Nah, itu kan pemikiran development of sport, bahwa olahraga itu performa sangat tradisional. Nih, saya perlihatkan bukunya ya. Nih. Riki yang segitiga baca tuh. Apa katanya? Oke. Jelas nggak? Apa Dik? Traditional sport development continue. Ya, tradisional. Kalau cara berpikir semata-mata bahwa olahraga itu pembibitan terus meninggi ke atas, tradisional. Mau nggak kita disebut sebagai negara tradisional dalam pembinaan pengembangan olahraga? Kan enggak.
Ya, nah development true spot itu di situ Pak Dik-Dik ya. Bagaimana kebermaknaan orang terlibat dalam olahraga itu. Nah, Pak Adang, tolong sampaikan sama teman-teman yang tadi ya. Oke, Siap. sudah dipoto ini? Oke, Prof. Oh, Prof, sudah dipoto. Oke. Oke, Bapak belum salat asar. Ya, Siap. mau salat Ya, asar siap. dulu. Ya, sok dilanjut. Mangga Pak Adang diskusi dilanjutkan. Johnnya nggak ada ya, kemana tuh? Mati lampu, Prof. Karunya. Yo, Oke, untuk Oke ya. siap, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Salam. untuk selanjutnya pembahasan mengenai yang kemarin Pak Adang dilanjutkan. Mungkin tempat dan Boleh. waktu kami persilakan. Silakan Pak Adang. Untuk yang kemarin ada permasalahan yang dikemukakan dari para mahasiswa PPG ini mengenai mungkin ya nanti persiapan penilaian ataupun untuk apa yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan tersebut. Saya udah konsultasi alhamdulillah dengan dosen Pak Carsiwan ya, Dr. Carsiwan mengenai ini ya Pak Riki apa kemarin teh Portofolio. aduh. Saya dilibatkan masih katanya jadi dosen dengan guru Masih. Among. Nah, adapun untuk portofolio apa yang harus disiapkan oleh mahasiswa kalau sementara ini udah ada pengarahan belum mengenai khusus penilaian portofolionya apa yang perlu Belum disiapkan? ada Pak Adang. Ada Belum Pak. ada, cuma Jadi kita belum ada, kita tuh meraba-raba yang tahun kemarin aja gitu. Melihat tahun kemarin. Menerawang. Jadi portofolio itu data dokumen yang harus disiapkan, yang harus di-share ke kita, ke penilai, ya seperti itu aja video ataupun RPP. Jadi portofolio itu berupa apa? Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan itu untuk dinilai diantaranya kegiatan MGMP, terus workshop, penelitian, kepanitiaan gitu. Jadi nanti ada penilaian seperti itu dan ada pengarahan ke kita nanti gitu menurut kabar yang saya terima dari dosen Pak Carsiwan terutama untuk penilaian portofolio itu saya juga menanyakan Pak, saya masih dilibatkan untuk penilaian portofolio? Iya, dosen dengan guru Pamong masih untuk penilaian itu. Jadi dokumennya dinilai. Jadi, banyak portfolio ya seperti itulah ya tadi diulangi lagi ya untuk pelatihan apa workshop kepanitiaan terus mengenai apa yang hubungannya dengan perangkat pembelajaran lah apa perlu di share seperti itu sebanyak-banyaknya. Jadi ada nah kalau untuk penilaian portofolio saya belum tahu ramu-ramunya, poin-poinnya. Apa saja yang harus dinilai seperti itu. Kalau untuk RPP kan udah ya yang 19 poin ya Pak Riki ya. Yang Siap. RPP Sudah. Nah, RPP terus, video juga sudah. Yang video udah berapa? Yang video tuh berapa ya? 9 ya? Iya kalau nggak salah 9. Udah tahu? Yang RPP, yang video. Coba kalau mau ditulis, tulis aja. Untuk videonya, Pak Riki atau yang lain? Udah Pak, 19 kayaknya untuk yang video. Iya, yang itu untuk mengenai perangkat ya. Ada 2 itu ya yang dinilainya itu. Mau ditulis silakan. Ada 5 ya. Boleh Pak Adang. RPP bahan ajar yang itu udah
Udah Coba kan? di RPP bahan ajar. RKPD, media pembelajaran. Udah kan? Sudah. Terus satu lagi instrumen penilaian. Sudah. Ya. Siap. Udah itu udah. Ya, yang itu udah. Udah. Nah, sekarang ke videonya Pak Riki ataupun yang lain. Ada 9. Ya. Mau ditulis? Ya, siap. Boleh Pak. Atau saya kirim ke Pak Riki. Oh iya. Yang lain gitu aja lah ya. Boleh Pak. Ke Pak Riki aja, Japri ya. Oke. Pak, boleh siap. Nanti Pak Riki, mohon maaf ke yang lain dikasih tahu, jangan disebutkan. Siap Pak. Jadi ada 9 untuk video pembelajaran. Penilaiannya seperti itu. Ya, jadi mohon disiapkan, mohon mengenai penilaian tersebut untuk UKIN-nya. Nah, itu rambu-rambunya, itu poin-poinnya. Jadi harus nyambung karena betul nanti itu UKIN saya sekarang kan dengan Pak Prof Amung tidak menilai kelompok ini. Saya melihat kelompok yang lain. Dan yang lain dari 35 orang ya, Pak Riki. Bapak. Awal 35 ya. 32 atau 35? Awal. Oh, 35 ya. 35. Kategori 1 kan 35 orang. Iya, betul. Nah, jadi mohon maaf, yang 35 orang itu baru kelompok kita. Yang ada nilai RPP, nilai 2 macam ya, 2 kali, terus video pembelajaran ada 2. Kenapa yang lain tidak ada gitu? Saya terlalu cepat atau apa? Ternyata mereka tidak dikasih tahu oleh fasilitatornya ataupun oleh adminnya. Yang tahu itu jurnal aja setelah pendalaman materi. Padahal di praktek pengenalan lapangan PPL-nya ada penilaiannya. Jadi mereka itu pingin konsultasi dengan saya. Kang dia ke sekolah kumaha nilai teh. Jadi alhamdulillah ya kelompok ini saya udah aman. Setiap penilaian ada tanggalnya, ada waktunya, jamnya, ada itu di situ. Nah, jadi dari 35 orang itu yang ada baru berapa ini? 6 plus Pak Aus. Jadi 7 orang, yang lainnya masih blank aja. Pak Gugun kosong gitu ya. Kan Pak Gugun pada kenal ya ke Pak Gugun. Pak Gugun tadi lagi ini kurikulum penggerak ya di UPI. Saya workshop di hotel mengenai hoki. Nge-share ke kita. Ke saya ini katanya bos kita si Pak Gugun Ngerian. Ya gitu. Jadi itu sementara ada yang mau ditanyakan? Silakan rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Pak Dik, Pak John, ada yang mau ditanyakan? Pak John? Izin bertanya, Pak. Silakan. Siap. Pak Dik. Ya, itu kan untuk juknis UKIN, Pak. Kan tadi baru UKIN untuk unjuk kinerja ya, Pak ya. Dari video pembelajaran dengan perangkat pembelajaran. Nah, yang kita masih ngeblank itu juknis teknis untuk UKIN portofolio Padang. Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena di sini kalau untuk tahun sebelumnya komponennya itu ada 6 Padang. Jadi yang pertama tuh melakukan penelitian dan publikasi, kemudian melakukan refleksi diri, yang ketiga mencari informasi pengetahuan baru atau inovasi, yang keempatnya mengembangkan karya inovasi, kelima mempunyai prestasi hasil kompetisi, yang keenamnya melakukan pengabdian pada masyarakat. Terus di sini ada keterangannya komponen 1 sampai 4 itu wajib tidak boleh kosong. Sedangkan untuk poin komponen ke-5 dan ke-6 seperti komponen prestasi dan pengabdian itu tidak diharuskan wajib ada. Apakah sama masih seperti itu Pak Adang? Kayaknya Pak Dik sama kayaknya. Saya kan belum dikasih tahu gimana poin-poin untuk penilaiannya. Kayaknya percis seperti itu. Ya. Jadi kita kembalikan lagi ke yang menilai ya dosen ataupun guru pamongnya. Ada nggak hal-hal seperti itu? Nah, jadi dari poin 1 sampai 4 ya untuk ya gimana caranya lah diadakan untuk yang sampai 4 itu dikembalikan nanti kita yang menilainya ya. Gitu.
Pak Riki udah di-share ya sama saya di Japri itu. Siap Pak, terima kasih Pak. Nanti videonya siap yang nanti saya share ke teman-teman. Mungkin Itu, Pak, teman-teman ada yang lain mau ditanyakan. Apa Pak Adang? ya gitu untuk Pak Dik seperti itu ya. Kayaknya mah betul. Itu lah, kayaknya tidak akan jauh seperti itulah. Saya juga belum dikasih tahu poin-poinnya karena belum di LMS-nya belum ada poin ataupun penilaian untuk guru pamong apa karena masih kosong, masih belum di-share sama pihak UPI-nya seperti itu. Terus Pak Adang untuk persyaratannya itu ada di situnya setiap komponen dokumentasinya itu bahwa berupa filenya itu 3 tahun terakhir sebelum kita menjadi mahasiswa PPG. Apakah seperti itu Pak Adang? Misalkan ya, kayaknya gitu. Webinar, jadi yang tahun 2002 yang kita laksanakan sekarang itu kalau kita baru ikut webinar, apakah itu nggak masuk penilaian nanti? 2 tahun, 3 tahun, 2022. Iya itu kayak terakhir pengajuan PPG keterangannya. Ya, kayaknya seperti itulah Pak Dik ya. Penilaiannya tidak 5 tahun ke belakang, 6 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, kayaknya seperti itu. Ada pembatasan waktu. Seperti kenaikan pangkat seperti itulah ya. Itu seperti itulah. Saya nanti mau konsultasi lagi, menanyakan poin-poinnya. Mudah-mudahan nanti ada ya di LMS-nya udah ada ataupun tidak ada, akan konsultasi dengan dosen FPOK. Itu Pak Dik. Oke Pak Dik. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak John, Pak Iqbal, Pak Helmi, silakan. Pak Jimmy. Paling hanya sekedar menambahkan aja Pak Riki. Mohon maaf Pak Adang, Profamung. Tadi mati lampu. Dimaafkan. Jangan sekali-kali lagi. Jangan Pak Adang, jangan dimaafkan Pak Adang. Enggak sekali. Kebiasaannya. Banyak alasan sekarang. Sakit, batuk, ini. Malum Pak Adang masih puasa Pak Adang. Paling informasinya silakan ini, Pak Jan, silakan Pak Jan. Pak Riki, buat rekan-rekan kemarin juga kan sudah di-share juga ya tentang informasi tentang UKM PPG ya, tentang periodik kita gitu loh, kategori 1, yaitu insya Allah untuk persiapan UKIN dan juga persiapan UP itu kan kita akan diberikan informasi dan dikumpulkan kembali pada tanggal 4 Oktober. Nah itu karena kalau pendaftaran UP dan UKIN itu sudah dimulai pada tanggal 29 September sampai tanggal 3 Oktober dan dikumpulkan semuanya untuk UKIN dan UP itu pada 4 Oktober. Jadi nanti akan diberikan pengarahan tentang apa saja yang harus kita siapkan dan sebagainya itu insya Allah pada 4 Oktober. Cuman kita persiapkan untuk pendaftaran UKIN dan juga UP itu tanggal 29 sampai tanggal 3 Oktober. Jadi seperti itu. Jadi informasi tindak lanjutnya, apa yang harus kita siapkan dan sebagainya, itu ada di tahap briefing UKIN. Itu pada tanggal 4 Oktober. Seperti itu kalau misalkan lihat jadwal dari pemerintah. Tapi bisa saja jadwal ini berubah terkait dengan kebijakan daripada LPTK yang kita ikuti. Seperti itu. Itu Pak Riki informasinya. Terima kasih Pak John. Ada yang mau ditanyakan lagi ke Pak Adang? Karena untuk hari ini tuh tagihannya cuma harusnya sih presentasi 3.1 ya. Cuma untuk upload jangan lupa upload 3.1 tuh besok karena hari Jumatnya penilaian sama dosennya itu yang 3.1. Setelah itu mungkin hari Sabtu mungkin ada info yang masalah pendaftaran itu kali Pak Jan ya. Iya. Betul. Kita sampai jam berapa Pak Jan ya? Nggak meet lagi sama Pak Adang dan Pak Prof nih ya. Kayaknya terakhir nih. Bisa teleponan kan Padang ya? Teleponan gitu bisa kan Padang ya? Siap ini. Padang. Belum duduk, belum kemana-mana ini saya baru datang pas lihat WA dari Pak John, wah ada ini jam 4, aduh.
langsung buka laptop gitu. Nggak apa-apa, ini demi kelompok inilah, tidak apa-apa. Mungkin nanti dari Pak Prof Turnun, Padang. ada kesannya Pak John, Siap. doanya. Siapa tahu nanti ketemu lagi Pak Adang sama Pak Prof ya, Ya, Pak mudah-mudahan. Ukin. Insya Allah. Amin. Kalau yang mau Ukin tepang gitu. Ya, nanti Pokoknya ke masih- Cianjur. Kayak Andi. Cijedil. Jumat ke Pangandaran, pulang Ahad. Insya Allah kita Mantap, akan mantap. berkumpul lagi dan briefing kembali di Sabda Alam nanti insya Allah. Amin. 30%. Prof Amung 30%. Prof Amung. Barangkali Oh ada iya, Pak John. Yap. Ini kalau ngelihat Ya. dari tagihan Apa Pak John? Dengan Apa? ditagih kan, ditagih Awas. kan. Ini Prof, Apa? kita sampai jam 5.30. Mungkin ada apa ya? Wah, kata-kata. sampai 5.30. Iya. Aduh, baru gitu Pak Prof. Yang jelas, sekarang mah John suruh cerita apa yang Bapak cerita tadi. Pak Iqbal yang nangkep. Kamu John harus nanya tadi lo banyak artikel yang dibahas walaupun cepat. Iya Prof, Ya, tadi Pak Riki membahasnya. nge-share juga. Wah, apa yang dibahas ini sama Prof Amung gitu. Wah, kalau baca itu bisa melekat itu semua dekat dengan bupati ngomong yang seperti ini untuk kemajuan masyarakat. Wah, luar biasa. Siap Prof. Benar. Tapi ilmu-ilmu yang sudah dibagikan Prof Amung insya Allah sudah masuk di catatan saya juga Prof. Pokoknya Sudah gini, besar, selamat Prof. untuk Anda maju ke tahap berikutnya ya untuk mengikuti Amin. ujian insya Allah lah. Amin. Tidak aja banyak mengalami kesulitan, tapi nanti Anda harus ada dalam ujian atau ada kalau wawancara atau apa, cara-cara berpikir agak sedikit out of the box di samping teknik Anda kuasai sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan itu ini, tapi Anda punya cara pandang tertentu. Ya, terutama Ya, kalau Prof. Anda memahami si Coach Clay tadi, yang terkait kebermaknaan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani yang akan memberikan bekal bagi anak melakukan di sepanjang hayatnya itu luar biasa. Termasuk juga prinsip intentionally structuring dalam mengajarkan atau dalam mengajarkan olahraga dikembangkan hal-hal yang bukan geraknya, bukan motoriknya, bukan kebugarannya, tapi hal-hal yang bisa dikembangkan ada faktor yang lain. Itu adalah menurut Bapak insya Allah itu akan menjadi nilai tambah bagi Anda. Kalau yang tadi mah intermezzo, ya yang terkait elite sport development gitu kan. Sebagai penyambung yang kemarin ini si Gulbin, ini si The Bosser, ini si Jimmerman, ini si wah semuanya itu boleh menjadi sebuah pikiran baru ya ke depan. Jadi insya Allah kita tidak akan ketinggalan ketika dialog tentang olahraga baik dalam skup mikro maupun makro. Ya, walaupun bagi Bapak sendiri, walaupun bagi Bapak sendiri hal tersebut juga tidak mudah mendapat kritikan juga. Itu kan tantangan. Iya. Nggak ada masalah. Oke. Ya, dari Bapak cukup itu aja. Jadi Menteri Olahraga, Prof. Amin, amin ya Rabbal alamin. Prof, tapi kalau dilanjut lewat WA Japri boleh Prof ya minta jurnal-jurnal yang kayak tadi karena emang pembelajaran dari jurnal yang diberikan oleh Prof Amung tuh menurut saya ya boleh. Itu bisa jadi acuan buat saya pribadi gitu loh. Boleh ya. Sok ya kapan-kapan ini kayak. Ya, udah dipoto ini? Sudah Prof. Ya. Oke, kalau begitu Pak Adang, thank you atas kerjasamanya. Siap, Prof. Selamat nih untuk tim 6 dan salam Pak Adang ya kepada teman-teman yang lain. Saya mungkin kalau di grup ya kadang-kadang nyapa, kadang-kadang tidak lah. Ginilah ada yang mengganggu nih orang PPG, orang masih S3, masih S2 yang bimbingan tesis disertasi pada numpuk. Anak-anak S1 sedikit agak kepinggirkan gitu. Saya besok setelah mid semester saya mau bikin share juga kasihan gitu soalnya. Ya, yuk. Siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Prof. Amin ya Pak Alamin. Silakan, Pak John, ambil alih. Siap, terima kasih, Pak Riki.
Padang kita insya Allah nanti tidak putus kontak ya Padang ya. Siap. Ini ada WA dari grup PPG ya. Siap. Untuk besok ada yang uji UKIN, ada persamaan persepsi Zoom meeting dari jam 8 sampai jam 12. Jadi untuk menyamakan persepsi mengenai calon penguji UKIN. Jadi ada Zoom meeting ya dari jam 8 sampai jam 12 gitu. Jadi insya Allah nanti dikabari apa yang perlu disiapkan. Mudah-mudahan besok bisa mendapatkan untuk materi apa ataupun poin-poin apa yang nanti diujikan dalam UKIN, terutama yang tadi itu mengenai portofolio yang belum saya mengerti seperti itu. Kalau untuk uji di UKIN-nya kan itu langsung ada di LMS ya, langsung dinilai dan ada poin-poinnya di situ. Tapi kalau untuk portofolio kan seperti penilaian LPP dan videonya seperti itu. Ya, ini sekedar informasi saja untuk besok. Kalau misalnya ada berita yang lebih penting, insya Allah saya akan dikemukakan. Itu saja. Dan mohon maaf selama ini apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, kurang puas, kurang menyenangkan, ataupun tersinggung, mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Karena saya sebagai manusia biasa dan ditugaskan sebagai guru pamong, hanya keterbatasan saya aja seperti ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi bapak-bapak sekalian. Itu aja Pak John. Ya, Padang, makasih Padang, sehat terus. Padang mah memberikan masukan banyak untuk kita semua, apalagi sebelum kita mengakhiri dari acara PPL ini, Padang memberikan kabar lagi tuh, Padang besok ada acara pertemuan untuk persiapan UKIN. Jadi kita juga kan dapat persiapan lagi insya Allah Padang ya. Jangan bosan share jauh dah Padang. Ya, insya Allah. Makanya saya bilang Padang, kami insya Allah tidak akan putus kontak dengan Padang sampai kami juga mendapatkan hasil yang baik. Toh insya Allah itu juga amal yang tidak akan terputus untuk Padang juga. Seperti itu. Itu aja, terima kasih Padang. Apabila ada kesibukan dan juga aktivitas yang lain, kami mempersilakan Padang untuk. Kalau ke Bandung saya mau main ke SMP 25 Padang. Kalau ke Bandung saya. Siap lah pasti di Pariki. SMP 25 ya. Suruh ngajarkan rol depan Pariki. Siapa? Ya mohon maaf ini saya mau buka bersama anak siap, saya Padang. Siap, nuhun Padang. Nuhun, punten. Padang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.